Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini Pak Dan akan mempresentasikan bagaimana manajemen tata laksana broiler yang bagus dari awal sampai akhir. Seperti yang kita ketahui, broiler merupakan jenis ayam ras yang memiliki keunggulan produktivitas tinggi. Ada beberapa strain broiler di Indonesia yang terkenal, yaitu pertama strain CP707 dari Charon Pokpan, kemudian strain Lohman dari Java, dan strain lainnya seperti strain Super Chick, strain Cobb 500, strain Ross, dan strain Hybro. Semua strain ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Ini tergantung dari bagaimana tingkat jual atau ekonomi yang mereka berikan. Yang pertama, hal yang harus kita perhatikan itu menentukan lokasi kandang. Yang pertama itu sumber air yang baik, di mana air ini sangat berpengaruh terhadap ayam nantinya, baik dalam mengkonsumsi pakan dan vitamin nantinya. Kemudian jauh dari peternak lain. Tujuannya untuk menghindarkan kontaminasi penyakit dari peternak yang ayamnya sakit ke kandang lainnya. Kemudian ketersediaan sarana kandang. Ketersediaan ini maksudnya seperti alat persiapan kandang seperti gas, sekam, dan lain-lain. Kemudian akses transportasinya baik seperti jalan untuk memudahkan pengangkutan pakan dan DOC-in. Kemudian topografi tanahnya lapang, tujuannya supaya sirkulasi udara tidak terhambat sehingga kandang dapat menghirup udara dengan baik. Kemudian tempat sejuk, tidak gersang dan panas, tujuannya supaya ayam tidak mengalami kepanasan atau heat stress sehingga memudahkan kita untuk mengatur suhu yang kita inginkan. Kemudian aman dari gangguan dan bencana alam, yaitu seperti banjir apabila tanahnya lebih rendah dari jalan atau selokan di setempat. Yang pertama yang kita lihat, bagaimana sih manajemen yang baik untuk melihara ayam ini, apakah sistem open house, apakah closed house. Bisa kita lihat dari gambar yang telah saya paparkan, di mana persiapan open dan ayam closed house ini sangat berbeda. Ayam open house ini hanya mengandalkan sirkulasi udara dengan sangat kurang baik, sehingga tidak dapat membatasi udara yang masuk atau penyakit ke dalam kandang. Sedangkan closed house sangat tertutup rapat, bisa mengatur sirkulasi udara, kelembapan, dan lainnya. Sebelum kita masuk manajemennya, bisa kita lihat apa sih perbandingan pemeliharaan closed house dan open house. Pertama itu kepadatan. Sebelum kita memasukkan DOC, kita harus mempunyai standar. Mungkin setiap perusahaan berbeda-beda. Mungkin ini saya ambil beberapa dari Google atau itu dari Cerpokpan, sekitar 14 sampai 20 meter kuadrat panjang lebarnya. Sedangkan open house 7 sampai 10 meter kuadrat panjang lebarnya. Sedangkan kepadatan untuk kandang itu sekitar 25 sampai 30 untuk closed house, dan open house 10 sampai 15. Berarti di sini dapat kita lihat untuk kepadatan closed house lebih unggul atau bisa lebih minimalisir jumlah ayam yang masuk ke dalam kandang sehingga nantinya populasi lebih banyak daripada open house. Kemudian dari segi cuaca, closed house tidak berpengaruh, sedangkan open house berpengaruh. Dari stres dari lingkungan tidak berpengaruh, sedangkan open house sangat berpengaruh karena tidak bisa diatur dengan keinginan, hanya mengandalkan lingkungan atau cuaca sekitar. Kemudian efektif temperatur dapat diatur sesuai kebutuhan ayam, di mana di sini mempunyai standar berapa temperatur yang kita inginkan disesuaikan dengan umur ataupun bobot nantinya. Sedangkan open house kita tidak bisa mengaturnya dengan baik, hanya mengandalkan lingkungan saja. Kemudian biosecurity sangat mudah terkontrol karena dia tertutup. Sedangkan open house, udara atau cuaca panas dingin sangat berpengaruh sehingga menyebabkan ayam
stres apabila perubahan suhu yang sangat drastis. Kemudian keseragaman baik, sedangkan open kurang baik, pencahayaan merata, open house tidak merata, biaya investasi tinggi, sedangkan open house rendah, cost per live breed-nya untuk close rendah dan open house tinggi, FCR-nya close house sangat mudah mendapatkannya rendah, sedangkan open house tinggi karena ada kendala baik lingkungan maupun manajemennya. Kemudian mortalitasnya rendah karena dapat kita atur baik dari awal sampai akhir, sedangkan open house bisa kita atur tapi tidak bisa kita tanggulangi seperti akibat cuaca dan lainnya. Jadi bisa kita lihat pemeliharaan atau untuk mengontrol pemeliharaan broiler ini lebih baik kita memelihara dengan kandang closed house. Sebenarnya sih saya akan menjelaskan bagaimana gambaran sedikit besarnya gitu. Bagaimana sih pemeliharaan dengan closed house ini? Pertama, persiapan kandang. Persiapan kandang bisa kita lihat pada gambar yang telah saya paparkan ini, harus mengeluarkan semua alat yang dalam kandang, kemudian membersihkan lantai, tempat minum dan tempat pakannya, kemudian mendisinfektan atau menyemprot kandang, baru menyerapkan sekam dengan merata lebih kurang 8-10 cm, dan kemudian disemprot lagi dengan disinfektan yang lebih rendah residunya sebelum DOC-in masuk. Setelah kita persiapan kandang, barulah kita melakukan pemasukan DOC atau bibit ayam tersebut. Bisa dilihat perbedaan persiapan atau pemasukan DOC closed house dengan open house, di mana closed house lebih tertata dan lebih mudah kita atur baik dari kepadatan, suhu dalam kandang atau ventilasinya. Di mana setiap tempat pakannya DOC ini berbeda dengan ayam dewasa, di mana kurang lebih 50 per baby chick gitu. Sedangkan tempat minumnya juga berbeda, yaitu closed house menggunakan nipple dan open menggunakan tempat minum yang masih tradisional atau klasik. Setelah kita memasukkan DOC, kita tidak boleh membiarkan DOC itu makan dengan sendirinya. Kita harus melihat bagaimana sih penyebaran, apakah ayam itu tetap makan atau suhu di dalam kandang sesuai nggak dengan ayam tersebut. Bisa kita lihat dalam gambar yang saya berikan, apabila temperatur terlalu tinggi, ayam akan menghindar dari pemanas. Sedangkan terlalu dingin, ayam akan mendekati pemanas atau bergerombol gitu. Sedangkan temperatur yang ideal, mereka menyebar dengan merata. Selanjutnya setelah melakukan pengecekan DOC tersebut, kita melakukan pengecekan tembolok. Gitu. Apakah ayam tersebut dikategorikan baik atau nyaman? Dikatakan nyaman apabila dia setelah makan dan minum, apabila kita samping 5%, misalnya dari 20.100 ekor, setelah 20 jam setelah DOC-in. Dikatakan baik apabila 90% tembolok penuh terisi pakan dan air. Ini gambaran standar temperatur di mana umur 1 sampai ayam besarnya berubah semakin rendah. Setelah kita manajemen DOC-nya, kemudian kita manajemen bagaimana sih pelebarannya gitu yang baik untuk DOC yang telah kita pelihara. Bisa dilihat yang pertama itu umur 0 sampai 3 kepadatannya 40 meter kuadrat, yang kedua umur 4 sampai 7 hari 30 meter kuadrat, 8 sampai 10 25 meter kuadrat, 11 sampai 12 20, dan 13 sampai 15 bisa penuh gitu. Dan memperhatikan blocking, di mana DOC ini harus kita membuat blocking depan dan belakang, tujuannya supaya angin yang dihisap oleh sel deck atau inlet dari depan itu tidak langsung mengenai DOC-in,
ayam tersebut. Itu jaraknya kurang lebih 4-6 meter dari sekat brooding. Kemudian tidak ada boleh kebocoran blocking dari bawah sehingga mengenai ayam tersebut. Dan sesuai pertumbuhan pelebaran yang dilakukan. Masuk manajemen brooding hari pertama 14 hari itu bisa kita lihat dari pengaruh oksigen yang masuk, suhu yang kita inginkan atau kita atur, kemudian pencahayaan, manajemen air, dan manajemen pemberian pakan. Yang pertama, pengaturan suhu mungkin di setiap proses berbeda-beda, intinya tujuannya sama, yaitu memudahkan kita untuk mengontrol suhu atau kondisi di dalam kandang. Bisa dilihat di gambar itu seperti Temptron 607 misalnya, di mana ini kita dapat mengatur suhu yang kita inginkan dan kipas yang berapa hidup atau berapa umurnya, kapan terjadinya hidupnya berapa kipas tersebut. Kemudian manajemen ventilasi. Tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana atau pergantian udara yang baik, kecepatan angin, kebutuhan oksigen, kelembapan untuk mengatur kelembapan di dalam kandang, dan pengaturan inlet dan tirai dalam blocking juga berpengaruh. Dalam mengatur kecepatan angin itu ini merupakan mungkin standarnya. Itu pertama, jumlah kipas 1-2 kurang lebih kecepatannya 2,5, kipas 3-4 2,7-2,8, 5-6 kecepatannya 3 meter per second, kemudian kipas 7-8 3,3-3,5. Kalau ada kipas 9 atau 10 di atas 3,5. Kemudian batas kecepatan angin yang dibutuhkan ayam juga mempengaruhi. Mungkin ini contoh batas kecepatan angin di dalam kandang. Bisa dilihat umur 1-7 hari sekitar 0,1 sampai 0,4. Intinya untuk ayam besar standarnya itu minimal 2,5 meter per second supaya amonia dan sirkulasi udara itu dapat menjamin kesehatan ayam. Dan tidak lupa dengan kita perhatikan kepadatan ayamnya juga, walaupun kecepatan angin atau kapasitas anginnya kita dapatkan, tetapi kepadatannya tidak kita sesuaikan dengan populasi, maka akan sama saja gitu. Kemudian program pencahayaan mungkin sudah dijelaskan juga oleh Bang yang telah presentasi tadi, lebih kurang hampir sama gitu. Dari umur pencahayaan ini boleh kita atur dari umur 2 hari sampai panen, di mana lama nyalanya 23 jam, 22 jam, 20 sampai 23 jam. Waktunya dimulai jam 8. Tujuannya untuk memproduksi hormon melatonin untuk kekebalan tubuh ayam, untuk memperbaiki FCR karena mempengaruhi konsumsi pakan juga, kemudian memberikan waktu istirahat untuk ayam dan mencegah penyakit speaking mortality syndrome. Di mana untuk standar lampunya juga ada mungkin sekitar 25 lux dan menurun atau bisa kita ubah 5 lux setelah umur 15 hari. Kemudian manajemen air minum. Di Closos karena kita memakai nipel, jadi manajemennya kurang lebih ini saya standar dari POP. Minggu pertama itu kita tampung dengan nipel yang ada regulatornya. Kita atur di situ dengan tampungan 40 mili per menit dan naik 10 mili per minggunya. Tujuannya yang pertama itu manajemen air minum ini harus ad libitum atau tidak terbatas, harus selalu ada. Karena apabila ayam kekurangan air minum, itu akan mengakibatkan stres atau ayam kecil kakinya kering dan nafsu makan menurun. Dan harus kita perhatikan pengecekan tekanan dan ketinggian air minum, itu sesuai dengan kepala ayamnya. Kemudian harus kita perhatikan kebocoran air minum yang akan membuat liter basah, di mana di sini sumber penyakit bisa
timbul nantinya. Pastikan konsumsi air minum ayam 1 mili per ekor per jam pada 24 jam pertama DOC in atau baru masuk. Ini gambaran nipel atau regulatornya juga. Selanjutnya manajemen pakan. Bisa dilihat untuk umur DOC-in atau baru masuk kita menggunakan baby chick atau tempat makan ayam kecil berkurang dengan seiringnya bertambahnya umur. Baru memakai full feeder atau super feeder. Itu lebih kurang 10 atau 7 kilo, tergantung manajemen kandang masing-masing. Ini contohnya. Pakan juga diberikan secara ad libitum atau full feed, dan pengurang pakan dilakukan agar ayam tidak stres. Tetapi kita juga ada mempunyai standar pakan, tujuannya supaya kita mudah menghitung berapa FCR atau feed intake ayamnya per hari atau per minggunya, apakah sesuai dengan yang kita inginkan. Ini contoh recording pemberian pakannya, di mana nanti ada tanggal DOC-in, umur berapa, standarnya berapa, misalnya umur 1 hari 12 gram per ekor, berapa 1 hari sampai panen. Harus kita catat baik pemberian pakan, standarnya, dan kematiannya. Kemudian manajemen ventilasi 15 hari sampai panen. Pada periode ini pengaturan suhu harus memberikan target efektif temperatur atau suhu ayam yang dirasakan. Target efektif temperatur dipengaruhi oleh 3 hal, kelembapan, suhu, dan kecepatan angin seperti yang saya jelaskan tadi, di mana standarnya contohnya seperti ini, di mana umur 1 temperaturnya 33, misalnya umur 14, 27, dan seterusnya. Tujuannya untuk kita bisa mengatur kelembapan, suhu, dan kecepatan angin yang diinginkan ayam, seperti standar yang sudah saya jelaskan. Kemudian pemeliharaan kesehatan broiler. Pertama, tindakan pengamanan penyakit, di mana dilakukan pengawasan terhadap orang yang masuk atau orang yang lewat di dalam kandang harus kita perhatikan. Kemudian pelaksanaan biosecurity, melakukan disinfektan atau penyemprotan pada siapa yang keluar masuk kandang atau di lingkungan kandang. Ini beberapa contoh penyakit yang biasa terkena pada ayam broiler. Ada Newcastle disease, tapi biasanya ini sangat jarang karena waktu DOC sudah ada vaksin MD juga. Kemudian gumboro kita lakukan antisipasinya dengan vaksinasi dan kebersihan kandang, tapi ini tidak terlalu sering mengenai ayam broiler karena sudah dilakukan vaksin juga terhadap bibitnya. Kemudian ngorok, coryza, dan snot, mungkin ini yang sering terjadi pada ayam broiler, yaitu ngorok, diakibatkan kurangnya lebih banyaknya amonia atau udara yang sangat menumpuk yang dihirup ayam tersebut, sehingga kita dapat mencegahnya dengan sanitasi kandang, kepadatan, dan pemberian antibiotik. Kemudian ada beberapa problem yang kemungkinan sering terjadi. Pertama, perbedaan temperatur antara area depan dan belakang kandang. Bisa kita lihat penyebabnya bisa jadi kipas tidak cukup, karena setiap kandang lebar dan panjangnya memiliki standar. Misalnya untuk populasi 20.000, 12 kali 120, apabila kipasnya tidak sesuai dengan standar, apabila standarnya 8 dikasih 5, maka disinilah terjadinya gitu perbedaan temperatur karena tidak sanggupnya kipas menghirup udara dari inlet ke belakang. Kemudian kesalahan setting. Ini mungkin yang harus kita pahami atau yang telah dijelaskan Pak Khairul juga, di mana SDM harus kita perhatikan juga gitu. Karena settingan ini harus mempunyai standar dan kapan kita harus mengubah dan berapa suhu yang aman di dalam kandang tersebut. Kemudian kipas bermasalah, pengaturan inlet seperti yang telah dijelaskan tadi, berapa kecepatan anginnya, cooling pad bermasalah, dan pengaturan blocking. Pengaturan blocking ini dilakukan pada waktu umur seminggu.
Kemudian problem selanjutnya, temperatur terlalu tinggi. Bisa terjadi karena kebocoran tirai, adanya penghalang aliran udara, seperti gantungan tempat karung pakan atau tempat minumnya, air cooling pad tidak keluar atau tidak rata pada sel dek. Kemudian supaya air kurang, motor pompa rusak, sel dek kotor. Ini item ini waktu temperatur tinggi, waktu inlet atau sel cooling pad-nya hidup gitu. Tapi terkendalanya di sini. Kemudian problem selanjutnya, kelembapan terlalu tinggi, menyebabnya air minum tumpah, nipel atau tempat minum bocor, sekam basah, kesalahan pengaturan cooling pad, di mana pengaturan cooling pad ini juga berpengaruh apabila terlalu lama menghidupkan cooling pad, sehingga udara di dalam lembab atau dingin, maka akan menyebabkan penyakit juga. Kemudian waktu nyala cooling pad terlalu lama. Ini rentangnya yang pernah saya baca 30 sampai 1 menit. Ayam minum tidak merata pada ayam kecil tidak mampu untuk masuk pentil cooling pad. Ini penyebabnya pentil terlalu keras, terlalu lama terendam air kaporit. Kemudian ayam tidak mau minum, dehidrasi, kematian, dan akhir tinggi. Bisa jadi penyebabnya klorinnya terlalu tinggi dan terlalu pekat. Kemudian problem yang sering terjadi, feed intake-nya rendah. Ini karena intensitas cahaya rendah, karena intensitas cahaya ini juga berpengaruh terhadap konsumsi pakan ayam tersebut. Kemudian problem yang sering terjadi, mati lampu. Ini sangat fatal apabila PLN mati dan kerusakan genset, ini bisa menyebabkan ayamnya semuanya akan mati. Kemudian konsleting, tapi kita nggak boleh panik apabila ada konsleting ini, harusnya setiap kandang ada mekanik gitu. Kemudian ayam bergelombor pada suhu lingkungan tercapai. Ini bisa terjadi karena suhu liternya dingin atau karena basah, kekurangan O2 dan kelebihan CO2. Kemudian tata laksana panennya. Mungkin Bapak dan Ibu semua sudah tahu juga, pertama itu persiapan sebelum panen, memberikan cahaya yang cukup, buat jalur panen, persiapan kerja, peralatan, supaya residunya ada, dan ventilasi di dalam kandang buat peningkatan anak kandang tersebut luka atau sebagainya. Kemudian kena habiskan dan timbang ayam yang sudah disekat dan hindari tangkap pedih saat panen. Kemudian catat semua ayam yang ditimbang dan diperhatikan juga waktu pengangkutan dan jaraknya supaya ayam tidak stres atau mati nantinya waktu pengangkatan atau pengangkutan ke tempat yang kita inginkan. Dan jangan lupa melakukan pelestarian lingkungan, tujuannya supaya tidak adanya komplain dari masyarakat atau di wilayah setempat dengan membuat unit pengolahan limbah kotoran, membuat tempat pembakaran ayam mati atau bangkai, membuat saluran dan pembuangan kotoran, dan membuat sirkulasi yang memadai dan cukup mendapatkan cahaya. Kesimpulan, jadi manajemen ini sangat berpengaruh baik dari hulu ke hilir, sehingga kita bisa mendapatkan kualitas dan performance ayam broiler yang baik.